Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Arini Saadati, NPM 76 dari kelas PGSDC. Soal 1. PKN adalah salah satu mata kuliah umum yang sifatnya wajib di perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Salah satu alasannya adalah secara internal, yaitu untuk mempertahankan nilai dan norma pada warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menjadikannya sebagai warga negara baik. Tapi kenyataannya sekarang ini masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana pendapat saudara dengan konsep dan kenyataan tersebut? Jelaskanlah beserta contohnya. Jawabannya yaitu, kenyataannya bahwa banyak mahasiswa yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, meskipun sudah diberikan mata kuliah umum dan wajib yaitu berupa PKN. Contohnya yaitu efektivitas pembentukan karakter yang dimulai dari usia dini bisa dilihat dari sekolah dasar yang tidak membatasi pergaulan siswanya dengan orang dewasa berperilaku negatif. Soal yang kedua, salah satu alasan perlunya identitas nasional bagi Indonesia, yaitu agar bangsa Indonesia tetap bersatu dalam menjaga nilai persatuan sesuai dengan ideologi atau dasar negara Indonesia. Tetapi salah satu dinamika yang terjadi sekarang, warga negara Indonesia tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai acuan sikap dan perilaku hidupnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga merusak nilai persatuan. Jelaskan beserta contoh bagaimana kedudukan konsep ideologi negara Indonesia sekarang ini terhadap dinamika yang terjadi. Konsep ideologi negara Indonesia sekarang yaitu ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi, di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. 3. Salah satu tantangan dalam integrasi nasional yaitu adanya perbedaan pendapat dari elit dan massa tentang peraturan perundang-undangan. Bagaimana pendapat saudara sebagai seorang mahasiswa terhadap tantangan tersebut agar integrasi nasional tetap selalu terjaga dalam mempertahankan identitas nasional Indonesia? Jelaskan beserta contohnya. Jawabannya yaitu adanya perbedaan pendapat dari kaum elit politik dan massa mengenai diterbitkannya peraturan perundang-undangan dapat menjadi tantangan sekaligus hambatan dalam mewujudkan integrasi nasional. Sebagai seorang mahasiswa, sikap yang harusnya kita tunjukkan yaitu mendukung keputusan pemerintah jika dirasa keputusan dalam membuat peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dan selaras dengan aspirasi dari masyarakat, serta dirasa juga dapat memberikan manfaat atau kontribusi positif terkait dengan kemajuan bangsa, negara, terutama yang menyangkut masyarakat luas secara keseluruhan. Yang keempat, salah satu alasan perlunya sebuah konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu untuk bisa melindungi HAM setiap warga negara. Tetapi kenyataan sekarang ini masih ada HAM warga negara yang dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti hak seorang anak yang harus mendapatkan pendidikan. Bagaimana pendapat saudara tentang konsep dan kasus tersebut? Jelaskan beserta contoh. Jawabannya yaitu pemerintah melalui instrumen hukum yang ada telah menjamin serta mengakomodir perlindungan hak anak. Tetapi kerjasama antar instansi terkait masih belum saling terintegrasi, sehingga banyak tumpang tindih peran instansi terkait membuat kurang maksimalnya penegakan dan pengawasan perlindungan hak atas anak. Dalam menjalankan kebijakan peraturan perundang-undangan perlindungan anak, pihak pemerintah, pemerintah daerah, Komisi Perlindungan Anak, pihak swasta, masyarakat,
Bahkan pihak aparat keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP seharusnya mampu bersinergi dan bekerja sama dengan baik sehingga penegakan dan pengawasan aturan perlindungan hak atas anak bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir nomor 5, yaitu 5. Bagaimana hubungan antara kewajiban dan hak negara dan warga negara yang tidak bisa dipisahkan? Jelaskan dan berilah contoh. Jawabannya yaitu keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.